Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairuddin, NIM E312111030, dosen pengampu Ibu Sandy Tresnawati MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack dengan doubling list. Pengertian stack dengan doubling list. Stack dan doubling list adalah dua struktur data penting dengan manfaatnya sendiri. Stack adalah struktur data yang mengikuti teknik LIFO, yaitu last in first out, dan dapat diimplementasikan menggunakan array atau struktur data linked list. Daftar tertaut ganda memiliki keuntungan bahwa ia juga dapat melintasi simpul sebelumnya dengan bantuan petunjuk sebelumnya. Stack atau tumpukan adalah struktur data linear di mana elemen diakses melalui penunjuk yang disebut atas dari tumpukan. Ini mengikuti teknik LIFO, yaitu last in first out. Dapat diimplementasikan dengan array atau daftar tertaut. Nah, di sini ada pengertian doubling list. Doubling list adalah daftar tertaut yang berisi node yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pointer berikutnya dan pointer sebelumnya. Pointer sebelumnya menunjuk ke node sebelumnya dan pointer berikutnya menunjuk ke node di sebelah node saat ini. Yang kedua, pointer awal menunjuk ke simpul pertama dari daftar tertaut. Nah, di sini ada fungsi yang diimplementasikan pada stack. Fungsi pada stack yaitu ada 3, underline, push, pop, dan top. Fungsi push itu sendiri adalah operasi untuk menambahkan data pada stack. Fungsi pop adalah operasi untuk menghapus data pada stack. Dan yang ketiga, fungsi top merupakan operasi untuk melihat data yang paling atas pada stack. Di sini ada representasi pada stack. Pada gambar ini, stack ini memiliki 3 proses yang dapat dioperasikan. Pertama, ada operasi push yaitu memasukkan data pada stack, di mana data yang dimasukkan akan langsung masuk ke dalam tumpukan paling bawah. Kita analogikan setiap bar ini disebut dengan angka, dimulai dari baris paling bawah yaitu baris ke-0, dimana jika stacknya kosong, maka data yang pertama yang dimasukkan akan ditempatkan pada baris ke-0, yang seperti kita lihat pada gambar ini, data 10 masuk ke dalam baris ke-0. Kemudian, jika kita memasukkan data untuk kedua kalinya, maka data tersebut akan diletakkan pada baris ke-1. Dimana kita lihat juga pada gambar ini, data 17 kita masukkan ke baris ke-1. Dan begitu pun seterusnya. Kedua, ada operasi pop, yaitu menghapus data pada stack, di mana data yang ada di dalam stack dihapus dengan menggunakan konsep LIFO, last in first out, atau yang dimaksud dengan data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Sehingga jika kita mengoperasikan pop pada stack, maka yang akan dihapus terlebih dahulu adalah data yang paling atas. Ketiga, ada operasi top, yaitu operasi untuk mengetahui bahwa data yang paling atas pada stack. Contoh ketika kita memiliki 2 data pada stack, yaitu 10 dan 17. Maka ketika kita mengoperasikan top, yang akan ditampilkan datanya adalah data 17. Karena data terakhir atau data yang paling atas pada stack atau tumpukan.
sebelumnya kita sudah menjelaskan representasi stack. Kemudian kali ini saya akan merepresentasikan stack dengan doubling list. Pada gambar berikut sudah ada contoh node doubling list yang mana dalam satu node-nya memiliki 3 bagian, yaitu pref atau alamat yang menunjukkan node sebelumnya, data, dan next atau alamat yang menunjukkan node berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan doubling list ini dapat beroperasi dua arah. Kemudian masuk ke dalam penjelasan stacknya. Pertama, operasi push yang dilakukan dalam doubling list sama dengan konsep tadi, di mana ketika data terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang keluar. Contohnya tadi ketika kita memasukkan 4 data, yaitu A, B, C, D, maka data D akan bergeser ke node berikutnya dan berada di node paling akhir, dan data C akan menjadi data A akan menjadi node paling depan. Kedua, operasi pop yang dilakukan dalam doubling list akan menghapus data yang terakhir masuk. Jika pada contoh tadi kita memiliki data A, B, C, D, maka data yang akan dihapus terlebih dahulu adalah data A. Karena data A adalah data yang masuk terakhir ke dalam stack. Begitupun ketika datanya lebih banyak. Ketiga, operasi top yang berfungsi untuk melihat data paling atas pada stack ini. Jika direpresentasikan terhadap doubling list, maka akan seperti ini. Contoh tadi, data yang kita memiliki adalah A, B, C, D. Maka jika kita mengoperasikan operasi top, data yang akan muncul adalah data A. Karena data A merupakan data yang paling atas pada stack. Demikian penyampaian materi stack dengan doubling list dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.